Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan anugerah daripada Allah Bapa kiranya menyertai Bapa dan Ibu sekalian. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, kita masih mendengarkan firman Tuhan yang menjadi firman kebaktian bagi pertanyaan kita malam hari ini, yang masih disampaikan melalui dari rumah. Biarlah kita boleh beribadah dengan sungguh-sungguh, boleh diberkati oleh firman Tuhan ini. Dan ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini, semoga kita dikuatkan, semoga kita diteguhkan, semoga kita boleh terhibur oleh firman Tuhan. Sama seperti apa yang sudah dialami oleh pemazmur ketika itu. Dia dikejar-kejar, dia dimusuhi, dia berupaya untuk dibunuh oleh lawan-lawannya, tapi dia berserah kepada Tuhan. Ini menjadi kekuatan juga bagi kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-14. Saya mau bacakan ini kepada kita. Mari kita dengarkan di dalam hati kita masing-masing. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernapaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan bagi kita hari ini yaitu doa permohonan dari pemazmur, dari Raja Daud, yang dia sampaikan secara bulat-bulat kepada Tuhan dengan kepercayaan yang penuh, dengan kepercayaan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, ini juga menjadi kekuatan bagi kita, dan ini juga menjadi teladan bagi kita saudara-saudara. Ketika sama seperti pemazmur, ketika mengalami pergumulan, ketika dia mengalami persoalan, begitu banyak beban, musuh selalu berusaha untuk menjatuhkan, musuh selalu berusaha untuk menghajar, bahkan sampai berupaya untuk membunuh dia. Dan dia merasakan saudara-saudara bahwa tidak ada jalan lain baginya, maka dia berseru kepada Tuhan dengan keyakinan yang penuh bahwa Tuhan akan memberkati, Tuhan akan melepaskan, Tuhan akan meneguhkan dia, sehingga dia akan boleh kuat untuk menghadapi segala pergumulan demi pergumulan yang dia hadapi dalam kehidupannya. Bapak Ibu ingat saudara-saudara sekalian, apa yang mau disampaikan oleh firman Tuhan ini, apa yang mau disampaikan oleh pemazmur ini, percayalah dengan bulat-bulat, percayalah dengan sungguh-sungguh, tanpa ada reserve lagi, tanpa ada lagi sesuatu yang tapi dan sebagainya. Tidak ada lagi syarat-syarat saudara-saudara, tapi sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, ketika kita sungguh-sungguh mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, maka ingatlah saudara-saudara, Tuhan akan melepaskan kita dari setiap masalah yang kita hadapi. Sekali lagi saya mau katakan, sungguh-sungguhlah percaya. Jangan ragu-ragu, jangan bimbang. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, apakah yang menjadi renungan dari firman Tuhan ini bagi kita? Langsung to the point saja. Bapak Ibu saudara-saudara, yang pertama, serahkanlah segala pergumulanmu kepada Tuhan di dalam doa. Mari serahkan segala pergumulan kehidupan kita kepada Tuhan di dalam doa kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, doa adalah sarana buat kita orang percaya untuk menyampaikan segala keluh kesah kita kepada Tuhan. Doa adalah
media untuk kita mengungkapkan segala beban dan pikiran kita, segala masalah yang kita hadapi, segala persoalan dan pergumulan kita, apalagi sesuatu yang tidak mampu lagi kita pikirkan atau kita lepas daripadanya kepada Tuhan. Itulah doa. Makanya bersyukurlah kalau kita masih punya media, masih punya jalan untuk menyampaikan keluh kesah kita, menyampaikan pergumulan kita kepada Tuhan. Pada saat ini, belakangan ini, saudara-saudara, media kita menyampaikan keluh kesah kita selalu dengan Facebook, dengan Instagram, atau di media sosial. Dan saudara-saudara, termasuk begitu banyak juga haters kita, ya. Apapun yang kita nyatakan saudara-saudara di dalam media sosial, sebaik apapun kalimat kita, sebaik apapun niat kita, ingat bahwa di sana ada penunggu-penunggu kita, yaitu haters, pembenci-pembenci kita. Artinya saudara-saudara, ketika kita sampaikan keluh kesah kita kepada media sosial, bukan jawaban yang menguatkan yang terjadi. Bahkan sering sekali saudara-saudara menjadi pergumulan, menjadi pukulan yang balik kepada kita. Untuk apa? Untuk membuat kita menjadi apa? Menjadi lemah, menjadi kacau balau. Saudara-saudara, oleh karena itu, melalui firman Tuhan, sampaikan segala sesuatu ke dalam doa. Ungkapkan segala sesuatu itu kepada Tuhan di dalam doa kita. Ingat saudara-saudara, Tuhan adalah Tuhan yang sabar mendengarkan semua ungkapan perasaan kita. Dia tidak akan pernah bosan saudara-saudara, seberapa banyak pun, seberapa lama pun unek-unek kita, perasaan kita ungkapkan kepadanya. Ingat ini dan camkan baik-baik saudara-saudara. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia mendengarkan kita. Supaya setiap kita saudara-saudara, mari sampaikan, percakapkan, tumpahkan. Seperti kita ngomong kepada orang lain yang kita anggap menjadi apa? Menjadi orang kepercayaan yang bisa kita sharingkan kepadanya. Seperti juga kepada Tuhan, ungkapkan. Baik melalui keluhan-keluhan kita. Kadang-kadang itulah cara kita untuk mengungkapkan. Bagaimana kita mengungkapkan pergumulan-pergumulan kita kepada Tuhan. Sama seperti kepada orang. Ada orang yang saya lihat kadang-kadang memang harus seperti itu. Ada orang yang menyampaikan keluh kesahnya, Tuhan, aku menyampaikan hidupku. Aku tidak tahu lagi Tuhan apa yang aku akan lakukan. Baik mungkin dengan tangisan saudara-saudara. Itulah cara kita untuk ungkapkan saja kepada Tuhan. Mari duduk di hadapan Tuhan. Baik itu di tempat tidurmu atau di tempat kita yang bisa lebih teduh. Sampaikan seluruhnya kepada Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita berseru dan berserah kepada Tuhan. Supaya kita jangan mengandalkan pikiran dan kemampuan kita. Jangan biarkan engkau sendiri yang menanggung segala beban pikiran. Sebab engkau tidak akan kuat. Percayakan itu. Percayalah itu. Jangan engkau sendiri menanggung bebanmu. Sebab engkau tidak akan kuat. Jangan biarkan dirimu hanya fokus dengan beban dan masalahmu. Maka beban itu terasa besar sekali di hadapan kita. Dan ketika beban itu besar sekali saudara-saudara, maka itu seakan-akan kita sudah tidak mampu lagi menghadapinya. Jangan fokus kepada bebanmu. Tetapi fokuslah saudara-saudara kepada Tuhan, maka beban itu semakin kecil. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha kuasa. Kuasanya begitu dahsyat sekali saudara-saudara. Tidak peduli sebesar apapun pergumulanmu. Tidak peduli sebesar apapun persoalanmu. Tidak peduli saudara-saudara sebesar apapun masalahmu. Semuanya itu tidak ada apa-apanya bagi Tuhan. Ingat, sebesar apapun masalahmu, semuanya tidak ada apa-apanya bagi Tuhan. Sadarkah kita saudara-saudara? Dan ini harus termindset dalam pikiran kita. Ketika engkau punya masalah, dan hari ini ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, mari berdoa, sampaikan, nanti sampaikan kepada Tuhan keluh kesahmu ke hadapan Tuhan. Ungkapkan semuanya, tumpaskan semuanya.
kepada Tuhan, maka engkau akan apa? Lebih tenang dan lebih teduh. Engkau akan memperoleh kekuatan untuk apa? Untuk menghadapi masalah. Sama seperti ini yang dikatakan Daud. Daud tidak membiarkan pikiran dan hatinya dikuasai oleh krisis yang dihadapinya, sehingga hanya terpaku kepada krisis saja. Sehingga dia tidak merasakan bahwa padahal dia tidak merasakan bahwa krisisnya itu begitu berat, pergumulannya begitu berat, pergumulannya begitu besar. Padahal memang besar sekali. Bayangkan saudara-saudara, nyawanya ingin diambil. Orang mau mengambil nyawanya. Bukan hanya untuk apa? Bukan hanya sekedar memfitnah lagi, menghina lagi. Tapi mereka mau nyawanya supaya mereka ambil. Itulah hebatnya. Tapi ingat saudara-saudara, Daud tidak hanya fokus kepada apa? Krisisnya, persoalannya. Ini yang menarik saudara-saudara, yang perlu kita dengarkan. Ini yang menarik, yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita. Kalau kita punya masalah, jangan hanya pikir dengan masalahmu saja. Mari berserah dulu, fokus kepada Tuhannya. Bayangkan Tuhan itu adalah di hadapan kita, yang Dia adalah Tuhan yang luar biasa. Bila engkau percaya bahwa Tuhan itu adalah luar biasa, maka engkau akan menemukan jalan. Tuhan akan tunjukkan jalan. Cuma rendahkan hatimu. Ubah sikap-sikapmu. Jadilah baik. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Jadilah baik. Berubah. Jangan tiap hari ke gereja, tiap hari beribadah. Tapi sedikit pun, tidak ada pengaruhnya. Orang yang suka memfitnah terus. Aduh, tidak ada pengaruhnya sedikit pun. Itu yang bahaya, ya. Makanya saudara-saudara, ketika kita mengalami krisis, jangan hanya berfokus pada krisis. Sebaliknya, Daud juga sama seperti yang dikatakan, ia tetap memfokuskan pikirannya kepada kebesaran dan siapakah Allah bagi dirinya. Oleh karena itu, kalau kita punya masalah, mari sekarang mulai fokus kepada Tuhan. Tetap saja fokus kepada Tuhan. Mari kita tidak pedulikan semua masalah kita. Kita fokus dulu kepada Tuhan. Maka engkau akan menemukan kuasa. Dan engkau akan menemukan kekuatan untuk menyelesaikan segala masalahmu. Yakinkan itu. Imani itu. Maka semuanya, paling tidak setengah persoalanmu akan selesai. Berserulah kepada Tuhan untuk meminta belas kasih-Nya kepada kita. Supaya Tuhan menjawab kita. Oleh karena itu saudara-saudara, mari ungkapkan. Yang pertama menjadi renungan bagi kita, mari ungkapkan segala keluh kesah kita kepada Tuhan di dalam doa. Yang kedua saudara-saudara, ikutilah segala firman Tuhan. Tadi pemazmur berkata di ayat 8 dari firman Tuhan bagi kita hari ini, hatiku mengikuti firman-Mu. Hatiku mengikuti firman-Mu. Saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Daud dalam menghadapi pergumulan adalah mengikuti apa yang difirmankan Tuhan. Apa yang difirmankan Tuhan? Mencari Tuhan. Firman Tuhan berkata, carilah wajahku, maka wajahmu ku cari, ya Tuhan. Itulah yang dikatakan oleh Daud. Tuhan memerintahkan kita untuk mencari Tuhan. Maka mari kita mencari Tuhan. Maka kita harus mencari Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kalau saya mengatakan bukan kita yang mencari Tuhan, tetapi Tuhanlah yang mencari kita. Sebab kemanakah kita akan mencari Tuhan? Dapatkah kita akan mencari Tuhan? Tidak akan bisa kita mencari Tuhan. Kalau saya mengatakan kita tidak perlu mencari Tuhan, sebab Tuhan sudah mencari kita sendiri. Tuhan sendiri sudah mencari kita, saudara-saudara. Cuma Tuhan tidak akan mau tinggal di dalam kita karena kita jahat. Oleh karena itu hiduplah kudus di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan berkenan bertemu dengan kita. Artinya pemazmur tidak pergi kemana-mana dalam menghadapi masalahnya.
dan musuh-musuhnya, tapi dia lari kepada Tuhan. Itu yang mau dikatakan oleh firman Tuhan. Ya, ikutilah segala firman Tuhan. Tadi sekali lagi saya mau katakan firman Tuhan menyuruh kita untuk mencari Tuhan. Ya, oleh karena itu saudara-saudara, Tuhan sendiri sekarang sudah mencari kita. Buka hatimu, ubah hatimu, ubah sikapmu. Lakukan yang baik. Kadang-kadang saya yakin sama seperti kita jengkel dengan anak-anak kita. Ini anak-anak kita ini bandel sekali, nggak mau berubah. Demikian juga dengan kita. Kadang-kadang saya yakin Tuhan sudah jengkel sekali melihat kita. Jahat terus. Mengaku bertuhan, tapi jahat terus. Nah, itu. Jadi Tuhan sebenarnya mencari kita. Tinggal buka hatimu. Sadarkan hatimu. Buang segala dosa-dosa. Yang ketiga, saudara-saudara, sampaikan permohonanmu kepada Tuhan dengan jelas. Ini perlu kita camkan. Sampaikan kepada Tuhan permohonanmu dengan jelas. Sampaikan kepada Tuhan apa yang engkau mau. Sampaikan kepada Tuhan apa yang engkau harapkan akan terjadi. Apa yang engkau harapkan dia akan lakukan kepadamu. Dan saudara-saudara, melalui firman Tuhan, Daud menyampaikan permohonannya kepada Tuhan dengan lugas dan jelas. Apa yang dia mau, apa yang dia harapkan, apa yang dia butuhkan ketika dia berdoa seperti ini. Apa-apa saja saudara-saudara yang diharapkan oleh Daud. Yang pertama, Tuhan tidak menyembunyikan wajah. Ya. Tuhan tidak menyembunyikan wajahnya kepadanya, daripada Daud. Itu yang pertama yang dia mintakan. Karena ketika Tuhan tidak atau menyembunyikan wajahnya, maka nerakalah yang terjadi hidup ini. Kalau Tuhan tidak melihat kita lagi. Yang kedua, tidak menolak dia. Ya. Berat sekali saudara-saudara orang yang ditolak. Itulah permohonan dia, supaya Tuhan tidak menolaknya, bahkan dia menerimanya. Yang ketiga, jangan membuang atau meninggalkan dirinya. Makanya tadi dikatakan, sekalipun ayah dan ibuku membuang aku, tetapi aku tahu Tuhan akan menerima aku. Itu. Yang keempat, tunjukkanlah jalan bagi dia. Saudara-saudara, memang perlu kita meminta supaya Tuhan menunjukkan jalan apa yang harus kita lakukan. Persoalannya, sering sekali orang tidak tahu, tidak menyadari bahwa jalannya adalah jalan yang salah. Jalan yang sedang kita jalani adalah jalan yang salah. Itu persoalan kita terus. Dan kita tidak pernah mau menyadari itu. Ada cendekiawan Islam yang mengatakan demikian, ya. Merasa benar di jalannya yang salah. Syafi'i Ma'arif. Itu luar biasa. Itu kalimat yang meneguhkan buat kita, ya kan? Merasa benar di jalannya yang salah. Ada banyak orang merasa benar di jalannya yang salah. Itu sangat-sangat menginspirasi, bukan meneguhkan, menginspirasi untuk kita, ya. Ada banyak orang. Jadi jangan salah. Makanya mengertilah. Minta kepada Tuhan supaya kita ditunjukkannya jalan. Ya, supaya kita tahu bahwa kalau ketika jalan kita salah, kita tahu, kita kembali ke jalan yang benar. Yang kelima, tuntunlah aku di jalan yang rata. Dia bermohon supaya Tuhan menuntun dia, supaya perjalanannya semua dalam keadaan yang tenang, di jalan yang rata. Yang keenam, dibebaskan dari musuh. Itulah permohonan-permohonannya. Sekarang saudara-saudara, sama seperti pemazmur, ungkapkan, sampaikan, ya kan, secara lugas permohonanmu kepada Tuhan. Bila perlu secara detail. Kalau ada utangmu, Tuhan, aku berhutang 2.300.000, katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku memiliki utang 2.300.000. Kalau engkau membutuhkan uang bagi anak sekolahmu, katakan, Tuhan, ada orang, ini kesaksian orang. Saya tidak tahu apakah itu benar. Ya, tapi supaya jangan semua orang berbuat seperti itu, berkesaksian-kesaksian yang aneh-aneh, ya. Tapi saya yakin itu benar. Ketika dia membutuhkan uang untuk
apa namanya, memasukkan listrik ke rumahnya sekitar 2 jutaan lebih begitu. Ya kan? Dia minta, Tuhan, aku membutuhkan uang untuk memasukkan listrik di rumahku senilai sebegini. Kemudian dengan caranya Tuhan menunjukkan jalannya. Sama persis dengan seperti itu yang diharapkan. Jadi memang kita juga perlu berharap kepada Tuhan. Walaupun kita yakin Tuhan akan memberikan apapun yang kita butuhkan. Kalau memang itu menjadi bagian rencana Tuhan. Tuhan dimuliakan dengan permintaan kita. Ya. Yang keempat dari renungan kita, saudara-saudara. Percayalah pada Tuhan dan nantikanlah Tuhan dalam hidupmu. Oleh karena itu percaya terus kepada Tuhan. Yakini Tuhan dalam hidupmu. Ya, supaya Tuhan akan memberkati kita. Saya selalu diingatkan oleh firman Tuhan, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan pernah kecewa. Tidak akan dikecewakan Tuhan. Percayalah itu. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan pasti akan menemukan jawaban yang indah dari Tuhan. Sampaikan keluhanmu, sampaikan pergumulanmu dalam doa kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Ini sangat meneguhkan kami, sangat menguatkan kami. Ketika pemazmur mengalami pergumulan dan persoalan, dia dikejar-kejar, bahkan dia mau dibunuh, tapi dia masih menyampaikan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dia masih percaya. Dia tidak pernah fokus kepada pergumulannya, tidak pernah fokus dengan masalah, tapi dia fokus hanya kepada Tuhan saja. Sehingga persoalannya terasa lebih mudah, terasa lebih berat, terasa lebih ringan. Di tengah-tengah begitu beratnya situasi yang dia hadapi. Tapi karena dia yakin dan percaya Tuhan adalah penolongnya, Tuhan adalah pelindungnya, maka dia akan diberkati dan dikuatkan Tuhan. Bapa Sorgawi, biarlah kami juga ajar kami untuk meneladani. Sama seperti pemazmur yang selalu menyampaikan kehidupannya, bermohon kepada Tuhan, menyampaikan permohonannya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan dalam hidup. Tuhan, kami juga berharap hanya kepada Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak akan bisa melakukan apapun tanpa Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, berkatilah hidup kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.